Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali lagi bersama saya Alvin Ardiasmi di Bijaksela Bincang Pajak Cikarang Selatan. Nah, kali ini di episode Bijaksela kali ini saya bersama dengan narasumber penyuluh pajak KPP Cikarang Selatan. Yang pertama yaitu ada Kak Anggita dan juga ada Kak Icat. Hai. Hai Kak. Nah, untuk bincang pajak kali ini kita akan membahas tentang pajak UMKM. Siapa saja subjek pajaknya, kemudian apa saja objek pajaknya, tarif dan juga ketentuannya itu seperti apa. Nah, nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Nah, untuk yang pertama nih ya kita langsung aja ya Kak ya untuk membahas tentang pajak UMKM ini. Yang pertama nih siapa sih yang memenuhi kriteria untuk menggunakan pajak UMKM ini Kak? Nah, untuk subjek pajak dari PPh UMKM ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berbentuk PT dan CV atau koperasi yang memperoleh penghasilannya dari kegiatan usaha, dan penghasilannya ini tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Oke, jadi tadi ada wajib pajak kalau untuk orang pribadi khususnya yang usaha ya? Iya, yang usaha. Kegiatan usaha. Jadi highlightnya di kegiatan usaha dan tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Oke, berarti kayak usaha, misalnya pekerjaan bebas kayak dokter, akuntan gitu nggak bisa ya? Oke. Nah, sebelum nanti lebih lanjut, kira-kira dasar hukum dari pajak UMKM ini apa Kak Nita? Dasar hukumnya ini sebenarnya dimulai dari hasil evaluasi terhadap peraturan pemerintah tahun nomor 46 tahun 2013 yang pemerintah ini ingin memberikan kemudahan serta kesederhanaan kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan ekonomi. Jadi diubah gitu ya, dari PP 46 tahun 2013 ini diubah menjadi PP 23 tahun 2018. Yang pada akhirnya ini dengan berlakunya Undang-Undang HPP tahun 2022 kemarin Kak, ini diubah lagi ke PP Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2022 yang mengatur tentang penyesuaian pengaturan di bidang perpajakan gitu. Jadi itu dasar hukumnya Kak. Jadi ini ya ada perubahan ya dari PP 46, kemudian PP 23 dan yang terakhir adalah PP 55 tahun 2022 ini yang sekarang jadi dasar hukum ya Kak ya? Iya, dasar hukumnya udah berubah. Jadi dari PP 46 dicabut ke PP 23, kemudian PP 23 dicabut lagi dan berlaku PP 55 ini. Ini merupakan turunan dari Undang-Undang HPP. Oke. Nah, kemudian pajak UMKM ini masuk jenis pajak apa sih Kak? Kalau PPh UMKM ini masuknya ke PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Jadi bisa disebut PPh final UMKM. Selanjutnya kita sebutnya PPh final UMKM. Ya. Nah, jadi udah bukan PPh 25 orang pribadi, PPh 25 badan maupun PPh pasal 31E untuk badan. Jadi yang masuknya ke final sih. Masuk ke final. Oke, jadi kan ada berbagai jenis ya pajak, ada PPN, ada PPh. PPh itu juga ada banyak dan ini masuknya adalah PPh final. Oke. Nah, ini nih yang paling penting, tarifnya ini. Kira-kira tarif dari PPh final UMKM ini berapa persen Kak Anggita? Nah, ini menarik nih ngomongin tentang tarif nih Kak. Nah, untuk tarifnya kita tahu ya, untuk PP 46 tahun 2013 itu tarifnya 1%. 1% dari omset ya. Dari peredaran bruto 1%. Kemudian pemerintah di tahun 2018 dengan berlakunya PP 23 itu memberikan fasilitas Kak, memberikan fasilitas berupa penurunan sebesar 0,5%. Oh, dari awalnya 1% turun jadi 0,5% dari gitu. omset. Nah, kemudian di PP 55 PP 55. di PP 55 ini masih menggunakan tarif 0,5% dari peredaran brutonya. Jadi masih berlaku nih tarif PP 23 gitu. Jadi dari masih 0,5% dari peredaran bruto. Dari peredaran bruto. Nah, peredaran bruto itu sendiri adalah merupakan imbalan atau nilai penggantian berupa uang atau nilai yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai atau potongan sejenis. Jadi di sini dapat digarisbawahi, intinya semua peredaran usaha, semua yang diperoleh oleh wajib pajak sebelum dikurangin
apapun itu Oke, ya. semua yang Ya, diterima omset ya. omsetnya ya. Itu omsetnya. Kotornya ya Gitu. itu Iya, benar. langsung. Nah, itu nanti dikalikan dengan Setengah persen, Oke. gitu. Nah, tadi kan 0,5%. Ada lagi Kak coba tambahan? Bagi wajib pajak yang punya lebih dari satu tempat usaha, jadi misalnya kayak punya cabang, tokonya lebih dari satu. Nah, itu juga harus diakumulasi. Jadi bukan hanya dari pusatnya aja, tapi dari seluruh cabangnya. Jadi diakumulasi, dijumlahin, baru dikalikan Kalikan tarif. 0,5%. Jadi misalnya ada punya 3 nih, PT A atau saya punya CV, kemudian punya cabang di tempat lain, jadi Ya. harus dihitung dulu nih dari cabang lain usahanya berapa, kemudian baru digabungkan. Iya, nanti Ya, ada tambah. lampirannya sendiri. Di situ nanti detail kok ada Oh. NPWP-nya, misalnya ada NPWP cabangnya atau alamat cabangnya. Jadi tetap ketahuan ya, ini tuh usahanya dari yang cabang mana gitu. Tapi nanti tetap hitungannya langsung dijadikan satu. Oke. Jadi 0,5% ini adalah 0,5% dari peredaran usahanya. Ya. Nah, untuk ini berapa lama sih kita bisa memakai PPh Final UMKM ini? Untuk Atau jangka selamanya atau gimana nih? enggak Kak, ada jangka waktunya. Oh, ada jangka waktunya. Jadi kayak ada jatahnya gitu. Bagi wajib pajak orang pribadi, jangka waktu penggunaan PPh Final UMKM ini selama 7 tahun. 7 tahun. Kemudian untuk wajib pajak badan yang berbentuk PT 3 tahun dan wajib pajak badan yang berbentuk CV atau koperasi selama 4 tahun. Nah, 7 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun yang ini dihitung sejak tahun 2018, yang mana tahun dari PP 23 terbit. itu bagi wajib pajak yang terdaftarnya sebelum PP 23 ini berlaku. Tapi yang lama-lama bagi- ya. yang sebelum PP 23 ini berlaku. Tapi untuk wajib pajak yang terdaftarnya sejak atau setelah PP 23 berlaku, itu dihitungnya mulai dari tahun dia terdaftar. Jadi setelah baru terdaftar tahun 2019, berarti dihitungnya dari 2019. Jadi misal PT nih ya terdaftarnya 2016. Ya. PT kan tadi 3 tahun Kak. Berarti dihitungnya dari 2018 ya. Iya, Karena kan dia betul. sebelumnya 18, 19, 20. Ya. 3 tahun dia bisa pakai PPh Final. Kalau yang setelahnya misal terdaftarnya baru tahun ini nih 2023. Nah, itu berarti mulainya 2023. Oke. Tadi untuk orang pribadi 7 tahun, kemudian badan PT 3 tahun, kemudian CV 4 tahun. Nah, itu tadi berarti ketika tadi kan awal mendaftar. Nah, itu tuh mutlak nggak sih kita pakai PPh Final itu ya? Apakah langsung ketika udah pakai itu aja terus atau gimana? Atau ada tarif lain gitu kan? Enggak, jadi itu enggak bersifat mutlak Kak. Jadi wajib pajak itu defaultnya ketika mendaftarkan NPWP-nya, Iya. defaultnya dia itu dikenai skema tarif PPh Final gitu. Jadi kalau nggak milih gitu ya? Iya, kalau dia nggak milih, jadi defaultnya di IREK waktu dia daftar itu defaultnya pakai PPh Final. Tapi wajib pajak itu diberi kebebasan, diberi kebebasan Kak. Jadi diberi kebebasan untuk memilih mau pakai skema tarif PPh Final atau mau pakai skema tarif normal gitu. Pasal 17 untuk OP dan pasal 31E untuk badan gitu. Jadi di sini ketika wajib pajak itu memilih untuk menggunakan skema tarif normal, itu wajib pajak itu wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa dia menggunakan tarif normal gitu. Tapi kalau misalnya wajib pajak sudah menggunakan tarif normal, dia nggak bisa balik lagi pakai skema PPh Final. Jadi nggak gitu. boleh ya bolak-balik Iya, gitu? nggak boleh bolak-balik Harus, gitu oke. Kak. Jadi harus memilih salah satu, nggak boleh galau gitu. Oh, kali ya, ceritanya. ya. Dan itu semua diserahkan ke wajib pajak masing-masing. Iya. Apakah memang mau memakai fasilitas ini ya, PPh Final UMKM? Karena ini kan mudah ya kalau Mudah dan hitungannya kan- sederhana. Nah iya, karena tinggal udah aja langsung brutonya berapa kali 0,5%. Iya, tapi Kak, kalau menggunakan tarif normal, tadi saya lupa menyampaikan, kalau menggunakan tarif normal itu kita pengalinya bukan peredaran bruto. Ya, pengalinya itu adalah laba gitu. Oh, jadi jadi kalau menggunakan tarif normal kita dikalikan dengan laba, bukan dikalikan bruto Oke, gitu. jadi itu bedanya ya. Iya, itu bedanya itu. di situ. Ya itu nanti kita kembalikan lagi ke teman-teman wajib pajak mau memakai tarif yang mana. Tapi yang penting jangan bolak-balik gitu ya. Ketika Iya. memang sudah memilih memakai tarif normal, ya udah akan seterusnya memakai tarif normal. Oke, seperti itu.
Nah, tadi yang ini ada nggak sih yang nggak dikenakan PPh final UMKM nih? Maksudnya yang tidak dikenakan atau dikecualikan ya? Iya, yang dikecualikan. Sebenarnya sama seperti yang sudah dijelaskan Kak Anggita tadi Kak. Jadi wajib pajak yang sudah memilih dikenakan tarif atau skema tarif normal sesuai pasal 17 atau pasal 31E itu tidak bisa menggunakan tarif PPh final UMKM lagi. Kemudian ada lagi badan berbentuk CV, yang mana badan itu atau CV itu dibentuk oleh orang-orang pribadi yang memiliki keterampilan khusus dan menyerahkan jasa atau usahanya di bidang jasa yang jasanya ini termasuk pekerjaan bebas gitu. Jadi itu nggak bisa. Kemudian wajib pajak badan yang mendapat fasilitas PPh sesuai pasal 31A Undang-Undang PPh. Yang kemudian ada BUT. Nah, itu dari segi subjek. Sedangkan dari segi objek Yang tidak itu termasuk. ya, yang tidak termasuk itu penghasilan yang memang dikenakan PPh pasal ayat 2 atau PPh final yang sudah ada. Misalnya contohnya sewa. Oh ya. Kemudian jasa konstruksi itu kan sudah ada sendiri. Nah, itu jadi nggak double gitu Kak. Jadi udah kena PPh final ini nggak dikenakan PPh final UMKM lagi gitu. Kemudian penghasilan yang diterima dan sudah dipajaki di luar negeri itu tidak termasuk. Kemudian penghasilan yang termasuk penghasilan dari pekerjaan bebas. Oh ya, Seperti tadi ya. contohnya dokter, kemudian notaris, lawyer dan sebagainya itu tidak termasuk. Dari yang tadi tidak PPh bisa final. dikenakan PPh final UMKM. UMKM. Oke, nah tadi ngomong-ngomong tentang dasar hukum, tadi kan dasar hukumnya tuh dari PP 46, kemudian dicabut jadi PP 23, dan sekarang terakhir adalah PP 55 tahun 2022 yang merupakan turunan dari UHPP. Nah ini ada perubahan nggak sih untuk PPh final UMKM-nya nih Kak, di PP 55 ini? Apakah ada yang Kak. berubah? Oh ada. Jadi ada poin yang berubah gitu ya, yang itu cukup memberikan kemudahan dan fasilitas ya, kalau menurut saya fasilitas kepada wajib pajak UMKM itu ada di bab 10 pasal 60 ayat 2. Di situ disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto di bawah 500 juta dalam 1 tahun pajak itu tidak dikenai pajak gitu Kak. Undang-undangnya bunyinya seperti itu. Jadi wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya di bawah 500 juta dalam 1 tahun pajak itu tidak dikenai pajak. Maksudnya gini. Jadi misal nih di tahun pajak 2022 dia peredaran brutonya 450 juta gitu ya Kak. Misal saya itu kan udah besar banget ya. Iya. Nah, itu dia tidak akan dikenai pajak karena dia menurut undang-undang dia ada di bawah 500 Masih juta di itu bawah tadi 500. gitu. Kemudian untuk tahun berikutnya nih, misal di tahun 2023 dia omsetnya peredaran brutonya naik jadi 600 juta gitu ya Kak misalnya. Dia nanti akan dikenai pajak sebesar selisihnya. Jadi 600 jutanya dia dikurangin dengan 500 juta kan 100 juta. Iya. Jadi 100 jutanya ini yang dikenai tarif 0,5%. Selisihnya Gitu. aja. Iya, selisihnya aja. Dan itu akan hanya berlaku 1 tahun pajak ya Kak? 1 tahun pajak. Jadi iya. nanti tahun berikutnya akan dihitung lagi dari awal. Iya, akan di-reset lagi Di-reset dari lagi. awal. Oh, jadi jangan khawatir gitu ya. Tetap hanya yang di atas 500 yang kena Iya, di PPh atas final. 500. Itu kan fasilitas gitu ya dari pemerintah. Iya, itu sangat membantu sekali gitu ya Iya, bagi sangat UMKM membantu. di Indonesia. Dan ini untuk orang pribadi Kak. Untuk orang pribadi aja. Oke, khusus untuk orang pribadi. Jadi untuk badan tetap ya, Tetap semuanya menggunakan tetap yang lama. Oke. Wah, nah tadi udah tahu tarifnya. Nah kemudian bayar dan lapornya nih gimana nih untuk PPh final UMKM nih? Untuk setor PPh final UMKM ini per bulan ya. Jadi dihitung omset per bulannya, kemudian dikalikan tarif dan disetor menggunakan kode jenis pajak 411128 dan kode jenis setorannya 420. Nah, itu nanti disetornya per bulan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Masa berikutnya. Per bulan. Kemudian untuk lapornya masuk ke SPT tahunan baik orang pribadi dan badan di lampiran 4. Tuh, di bagian PPh final. Lapornya di DJP online. Ya, bikin kode billing dan lapornya tuh sekarang di DJP online. Online semua ya Kak ya.
Jadi harus punya Evin dulu nih berarti ya. Harus punya ngajuin Evin dulu karena sekarang semuanya sudah serba online. Jadi untuk bayarnya harus bikin billing dulu di menu DJP online juga. Kemudian nanti lapornya juga ya. Iya. Lapornya untuk orang pribadi maupun badan juga ketika lapor SPT tahunan. Berarti 1 tahun sekali ya. Ya, Iya. untuk orang pribadi di maksimal akhir Maret ya, akhir Maret tahun berikutnya, dan untuk wajib pajak badan di maksimal akhir April tahun berikutnya. Ya. Jadi itu sudah lengkap semuanya dari mulai tarif, kemudian siapa aja teman-teman yang kira-kira memenuhi kriteria untuk menggunakan PPh Final UMKM, dan jangan lupa untuk teman-teman yang memang memenuhi kriteria PPh Final UMKM ini digunakan gitu ya, dimanfaatkan apalagi untuk fasilitasnya. orang pribadi gitu ya, karena ada keringanan gitu ya, bentuk keringanan sampai peredaran beli 500 juta itu nggak bayar pajak gitu ya. Benar Dengan sekali. bayar pajak, dan setelah 500 juta baru dikenai pajak. Kalau saya sih tetap berharapnya kalau saya jadi pengusaha tetap dikenai pajak sebesar-besarnya berarti kan ya. usaha saya Maju dan berkembang Nah, gitu. iya seperti itu. Jadi itu saja pembahasan pajak tentang PPh UMKM kali ini. Jika kawan pajak misal ada pertanyaan atau misal ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi di Kring Pajak di telepon di nomor telepon 1500 200. Sampai jumpa di Bijak Sela episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.